Kaiza adalah seorang gadis muda berusia 20 tahun. Saat itu, Kaiza sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas. Cita-citanya ingin bekerja di bidang keuangan. Kesibukannya dalam meraih cita-citanya tersebut membuat Kaiza nyaris tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Salah seorang sepupunya merasa gerah. Sepupunya itu bernama Lea. Mendekati akhir semester, Lea mengajak Kaiza untuk berlibur ke sebuah daerah yang memiliki banyak situs sejarah. Lea sangat menyukai ilmu sejarah. Lalu, dengan alasan ada tugas untuk membuat laporan tentang sebuah situs sejarah, Lea mengajak Kaiza untuk menemaninya ke daerah yang dimaksud. Sebenarnya, Kaiza sedikit enggan. Kaiza memang anak rumahan yang di saat liburan pun lebih senang mengurung diri di kamar dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut Lea sangat membosankan, seperti membaca buku, nonton TV, atau mendengarkan musik. Bagi Lea, cara membuat hidup lebih hidup yaitu dengan mengeksplor tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, terutama yang ada hubungannya dengan sejarah. Tidak mau mendengar penolakan, Lea pun mengeluarkan segala bujuk rayu mautnya kepada Kaiza. Akhirnya, bujuk rayu Lea pun berhasil merontokkan dinding pertahanan Kaiza. Jadilah mereka berdua berangkat ke daerah yang dimaksud, yang ternyata berada di kota lain. Karena jaraknya yang sangat jauh, maka mereka baru sampai jam 7 malam. Badan Kaiza rasanya mau rontok. Mungkin karena ia jarang melakukan perjalanan jauh, hingga menyebabkan badannya sedikit terkejut. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan mencari penginapan terdekat yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin. Setelah tanya sana-sini, mereka pun menemukan sebuah hotel. Tidak terlalu besar, tapi tidak apa-apa. Yang penting, Kaiza ingin segera mandi dan beristirahat. Mereka menemui resepsionis yang berjaga di sana. Resepsionis berwajah sayu itu menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Setelah membayar uang penginapan selama 3 hari, Lea pun menerima kunci dari si resepsionis. Lalu, seorang roomboy datang menawarkan bantuan untuk membawa barang-barang mereka yang sebenarnya tak perlu, karena barang bawaan mereka tidaklah banyak. Tetapi Lea yang tak tegaan membiarkan si roomboy itu membawa barang-barang mereka. Roomboy itu menuntun mereka ke kamar di lantai 3. Mereka lalu memasuki lift, dan selama perjalanan menuju kamar, Lea berbincang sedikit dengan si roomboy yang ternyata bernama Yuda. Lea memang gampang sekali akrab dengan orang baru, berbanding terbalik dengan Kaiza yang pemalu. Jangankan dengan orang asing, bahkan dengan orang yang sudah dikenal saja, Kaiza terkenal sangat irit bicara.
karena ia tak tahu topik apa yang harus dibicarakan. Akhirnya, sampailah mereka di kamar yang dimaksud. Mereka mendapat kamar dengan nomor 303. Lea mengucapkan terima kasih sambil memberikan sedikit uang tips pada Yuda. Yuda pun mengucapkan terima kasih kembali. Lalu berlalu dari pandangan mata mereka berdua. Lea mengunci pintu kamar dan segera setelahnya ia membuka koper untuk mencari baju ganti. Sama halnya dengan Kaisa, ia pun ingin segera mandi. Kaisa mempersilahkan sepupunya itu untuk mandi duluan. Sambil menunggu sepupunya selesai mandi, Kaisa memilih bermain ponsel. Ia bisa mendengar sepupunya itu mandi sambil bernyanyi. Lea adalah penyanyi yang sangat buruk. Suaranya jauh dari kata merdu. Tapi Lea yang percaya diri tidak mempedulikan hal itu. Yang penting baginya, kalau ia pengen nyanyi, ya nyanyi saja. Masa bodoh dengan penilaian orang-orang. Sifat Lea sangat dikagumi Kaisa, yang ingin sekali seperti itu. Percaya diri di mana saja. Tapi apa daya, rasa malunya mengalahkan rasa percaya dirinya. Setelah menunggu beberapa menit, Lea pun keluar dari kamar mandi dan menyuruh Kaisa untuk segera mandi. Dan ketika Kaisa akan masuk, Lea sempat berkata kalau ia mau keluar sebentar mencari makan malam. Ia bahkan bertanya, Kaisa mau makan apa? Yang dijawab Kaisa, apa saja, yang penting ada nasinya. Kaisa masuk ke kamar mandi, lalu memulai aktivitasnya membersihkan tubuh. Rasa lelahnya sedikit berkurang ketika air hangat dari shower membasahi tubuhnya. Di saat sedang mengambil sabun, Kaisa bisa mendengar dengan jelas ada seseorang yang membuka pintu kamar. Kaisa heran. Masa sih Lea sudah kembali? Kok cepat sekali beli makanannya? Kaisa memanggil Lea, tapi tidak ada jawaban. Yang ada malah suara pintu menutup kembali. Oh, mungkin Lea kembali karena ketinggalan sesuatu seperti dompet misalnya, pikir Kaisa dalam hati. Lalu ia kembali melanjutkan mandinya. Ketika selesai, Kaisa tidak melihat keberadaan Lea, yang menandakan kalau ia belum pulang. Sembari menunggu Lea pulang, Kaisa kembali mengambil ponselnya dan bermain game. Beberapa menit kemudian, Lea pun pulang sambil membawa 2 bungkus nasi dan beberapa roti untuk dimakan saat sarapan keesokan harinya. Mereka pun makan dengan lahap. Setelah makan, Kaisa bertanya pada Lea, apa ia tadi sempat pulang karena ada yang ketinggalan ketika Kaisa sedang mandi. Lea menatap Kaisa dengan ekspresi bingung. Pulang? Tanya Lea balik. Kaisa mengangguk, lalu mengatakan kalau di saat ia sedang mandi, ia mendengar
ada orang masuk ke kamar, lalu setelahnya ia pergi lagi. Wajah bingung Lea berubah menjadi pucat. "Kau yakin?" tanya Lea. Lagi-lagi Kaiza mengganggu. "Tapi Za, aku gak pulang tadi. Aku juga gak ketinggalan apapun. Saat aku pulang, kau sudah siap mandi. Itu yang kulihat." Mendengar ucapan Lea, Kaiza mendadak pucat pasi. Kalau bukan Lea yang masuk, berarti yang masuk tadi siapa? Apakah ada orang asing yang memiliki kunci akses ke kamar mereka? Karena setelah ia memeriksa kunci kamar, tidak ada tanda-tanda masuk paksa di sana. Melihat sepupunya mulai ketakutan, Lea berusaha menenangkannya dengan mengatakan mungkin Kaiza salah dengar. Kaiza ingin sekali mempercayai dugaan Lea, tapi yang jadi masalah, ia yakin betul tidak salah dengar. Itu jelas-jelas ada orang masuk ke kamar mereka. Untuk menenangkan Kaiza yang sangat ketakutan, Lea pun mengunci pintu kamar dengan seksama. Lalu bersama Kaiza, ia menggeser lemari baju yang berukuran sedang untuk menghalangi pintu. Jadi, kalaupun nantinya ada seseorang yang ingin masuk dari luar, setidaknya ia harus berusaha keras untuk bisa masuk. Lea sendiri merasa tindakan mereka menghalangi pintu dengan lemari sepertinya sedikit berlebihan. Tapi tak apalah, yang penting Kaiza merasa aman. Malam itu terasa sangat panjang. Kaiza nyaris tidak bisa tidur karena rasa was-wasnya. Ia takut tiba-tiba ada orang asing masuk dan melakukan kejahatan pada mereka berdua. Tetapi pada akhirnya, mungkin karena kelelahan, ia pun tertidur ketika jam menunjukkan jam 3 dini hari. Ketika terbangun, ia kaget karena matahari ternyata mulai tinggi. Ternyata sudah jam 10 pagi. Ia melihat Lea sedang duduk santai sambil makan roti. Dan di atas meja tersaji beberapa bungkus roti dan secangkir kopi hangat. Menyadari Kaiza sudah bangun, Lea bangkit, lalu membuatkan sepupunya itu secangkir kopi juga. Lea menyuruh Kaiza untuk segera sarapan dan mandi, karena setelahnya ia bermaksud mengajak Kaiza ke sebuah situs sejarah dengan harapan kunjungan mereka bisa mengalihkan pikiran Kaiza dari kejadian semalam. Lea membawa Kaiza berkunjung ke sebuah candi. Kunjungan tersebut kelihatannya membuat ketakutan Kaiza mulai teralihkan. Ia terlihat sangat menikmati pemandangan di sekitar candi yang ditumbuhi beraneka ragam bunga-bunga yang sangat cantik. Kaiza bahkan memanfaatkan momen itu untuk berfoto-foto di spot-spot yang menurutnya sangat estetik. Setelah berkeliling candi hampir 3 jam, mereka berdua menyempatkan diri berburu kuliner di daerah tersebut. Setelah puas, mereka lalu kembali ke hotel. Di dalam lift,
Lea memencet tombol angka 3, di mana kamar mereka berada. Sambil menunggu lift terbuka di lantai 3, Lea dan Kaiza berbincang-bincang tentang pengalaman mereka hari itu. Mulai dari keindahan candi dan makanan-makanan enak yang mereka makan tadi. Ketika terdengar suara denting dan pintu lift terbuka, tanpa memperhatikan apa-apa, mereka berdua langsung keluar dan berjalan menuju kamar. Tapi anehnya, mereka tidak melihat kamar mereka. Setelah memperhatikan dengan seksama, mereka baru menyadari kalau mereka bukan berada di lantai 3, melainkan di lantai 4. Suasana di lantai 4 sangat hening. Mereka tidak melihat satu orang pun di sana. Bahkan tidak terdengar satu suara pun. Yang mereka dengar hanyalah suara langkah kaki mereka yang berjalan di sepanjang lorong. Kaiza bertanya, apa Lea telah tanpa sengaja menekan tombol yang salah? Tetapi Lea merasa tidak demikian. Ia yakin telah menekan angka 3. Tapi kalau tak salah tekan, kenapa lift malah mengarahkan mereka ke lantai 4? Tidak ingin berdebat, Lea mengajak Kaiza kembali ke lift untuk segera turun ke lantai 3. Kali ini, Lea memastikan kalau ia telah memencet tombol yang benar. Dan tepat ketika pintu akan menutup, Kaiza melihat ada sosok hitam melewati pintu lift yang hampir menutup. Kaiza sedikit kaget, tapi sejurus kemudian ia berpikir, mungkin itu salah satu tamu di sana. Tapi aneh juga, sosok itu tidak terlihat seperti manusia. Dari ujung kepala hingga ujung kakinya, kenapa semuanya berwarna hitam? Oh, mungkin itu cuma bayangan orang lewat saja, pikir Kaiza dalam hati. Kali ini, mereka benar-benar turun di lantai 3. Ketika keluar dari lift, mereka berpapasan dengan Yuda, si rumboy yang membantu mereka saat check-in. Tanpa basa-basi, Lea bertanya pada Yuda, apa liftnya error? Yuda bertanya, liftnya error seperti apa? Lalu Lea pun menjelaskan apa yang baru saja mereka alami di lantai 4 tadi. Saat mendengar penjelasan Lea, ekspresi ganjil terukir di wajah Yuda. Yuda yang biasanya ramah dan selalu tersenyum, mendadak jadi serius. Dia bertanya, apa mereka melihat sesuatu di sana? Lea menjawab tidak. Terlihat wajah Yuda menjadi lega. Sebenarnya, Kaiza ingin memberitahu Yuda bahwa ia telah melihat sosok hitam saat pintu lift mulai menutup. Tapi karena Lea mengatakan tidak, Kaiza pun mengurungkan niatnya. Di akhir perbincangan, Yuda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Ia juga berjanji akan segera mengirim seorang teknisi untuk mengecek kerusakan pada lift. Karena kelelahan,
Setelah berputar-putar seharian di komplek candi, Lea dan Kaiza tidur cepat malam itu. Tetapi Kaiza mengalami mimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah mewah bergaya Eropa. Segala sesuatu yang ada di sana terlihat mewah dan elegan. Kaiza terpukau melihatnya. Dan di saat ia mengagumi ruangan itu, Kaiza dikagetkan dengan jeritan seorang wanita yang berasal dari ruangan di atas kepalanya. Kaiza ingin tahu siapa wanita itu dan apa yang sedang menimpanya. Kaiza pun menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Tetapi saat ia berada di sana, tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke sekeliling, sama halnya dengan lantai 1. Lantai 2 juga tidak kalah mewahnya. Lalu, lagi-lagi terdengar jeritan tepat di atas kepalanya. Kaiza melihat ada tangga kecil menuju ke atas, yang sepertinya itu sebuah loteng. Kaiza pun menaiki tangga dan mendorong pintu tingkapnya ke atas. Kaiza kini berada di sebuah kamar kecil. Dibandingkan ruangan di bawahnya, kamar ini terlihat sangat lusuh. Tidak ada furnitur sedikit pun di sana. Ruangan itu kosong melompong, dengan sarang laba-laba bergantungan di antara dinding kayunya. Tahu-tahu, Kaiza dikagetkan dengan suara tangisan seorang wanita. Kaiza membalikkan tubuhnya dan melihat seorang wanita bergaun hitam sedang menangis sesungguhkan di sudut kamar. Kaiza menyapa si perempuan, dan saat si wanita mendongakkan wajahnya, Kaiza spontan menjerit, terbangun dari mimpi, dan membuat Kaiza terbangun dari tidurnya. Kaiza berkeringat dingin. Apa yang terjadi pada wanita itu? Kenapa wajahnya dipenuhi darah? Sebenarnya, siapa wanita itu? Lea yang terbangun menatap Kaiza dengan tatapan cemas. Ia bertanya ada apa. Kaiza lalu bercerita kalau ia telah bermimpi buruk bertemu dengan wanita asing dengan wajah penuh cairan merah. Lea berusaha menenangkan Kaiza dengan mengatakan kalau itu cuma bunga tidur, dan ia meminta Kaiza untuk kembali tidur. Ia juga mengingatkan untuk jangan lupa berdoa sebelum tidur. Tetapi karena Kaiza masih terbayang wajah si wanita, ia malah tidak bisa tidur. Kaiza menyambar buku novelnya, lalu membacanya sambil menunggu matahari terbit. Tetapi, walaupun ia berusaha berkonsentrasi dalam membaca, tetap saja ia sulit mengalihkan pikirannya dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Pikiran itu terus berperang di dalam kepalanya, hingga tak terasa ia pun terlelap. Dan tanpa ia sadari, satu sosok wanita yang ada di dalam mimpinya sedang duduk di samping ranjangnya, sambil menatap wajah Kaiza dengan tatapan kosong, tapi penuh kesedihan.